Oke, sahabat Napaktilas, kita akan ngobrolin dengan Mas Agus. Mas Agus, boleh diceritakan apa itu sih Les Bumi itu? Teman-teman Napaktilas, perkenalkan nama saya Agus Imam Syafi'i. Kebetulan saya diamanahi masuk ke lembagaan Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon. Les Bumi itu sendiri kepanjangan dari Lestari Budaya Muslimin Indonesia, yang mana Les Bumi ini sebetulnya sudah lama, cuman baru memang di sini terjun langsung ke masyarakat dalam artian untuk melestarikan budaya, tradisi dan yang ada di beberapa daerah di Kabupaten Cirebon. Khususnya di Kecamatan Kelangenan yang bertepatan dengan Desa Jemaras Kidul di sini, memang kita dari Les Bumi kebetulan saya di bidang pengetahuan dan praktik ya tentang kearifan lokal dari bidang Les Bumi itu sendiri. Nah, di sini tupoksi dari lembaga pengetahuan kearifan lokal di sini yaitu salah satu menjembatani yang mana budaya, tradisi dan seni yang ada di Kabupaten Cirebon ini gimana caranya berkolaborasi dengan Les Bumi. Yang mana Les Bumi sendiri hanya menjembatani antara pemerintah Kabupaten Cirebon melalui lembaga PCNU Kabupaten Cirebon di sendiri untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Cirebon. Dan alhamdulillah salah satu Desa Jemaras ini adalah salah satu yang sudah bekerja sama dengan kami dengan MOU dan sudah mengeluarkan yang namanya Perdes tentang perlindungan budaya, seni dan tradisi di daerah Jemaras Kidul. Nah, di sini Les Bumi sendiri sudah terjun langsung di Kabupaten Cirebon sini, khususnya di Jemaras Kidul di sini dari tahun 2021 akhir. Okay. 2001 akhir untuk dalam artian mempelajari budaya-budaya apa yang ada di Jemaras Kidul, seni apa yang ada di Jemaras Kidul, dan situs-situs apa yang ada di Jemaras Kidul. Di sini juga kita pernah menampilkan yang namanya Pasar Seni Rakyat atau PSR dengan menampilkan beberapa kesenian-kesenian tradisional khususnya yang ada di Kecamatan Kelangenan. Salah satunya yang mengikut sertakan dari beberapa sanggar yang ada di Kecamatan Kelangenan, termasuk yang ada sanggar di Jemaras Kidul. Kebetulan di Jemaras Kidul sendiri ada beberapa sanggar, salah satunya itu Sanggar Panji Surengrana. Di sini antara tradisi seni sangat melekat ya. Gimana caranya Les Bumi di sini menjembatani antara tradisi seni yang tidak bertabrakan dengan yang namanya aturan atau keagamaan yang ada di sini. Maka Les Bumi di sini patut untuk ikut andil dalam mempelajari atau memberikan ke generasi yang sekarang tradisi-tradisi itu seperti apa yang tidak menabrak aturan-aturan agama, khususnya agama Islam yang ada di Jemaras Kidul. Nah, Les Bumi itu concernnya adalah di pelestarian sejarah situs budaya ya. Betul. Masuk kesenian di dalamnya. Nah, Mas selama bergerak di bidang tersebut, ada pengalaman-pengalaman unik nggak sih, Mas, meneliti atau mendampingi ya desa-desa? Kalau pengalaman-pengalaman unik itu pasti ada. Di antaranya memang saya sendiri belum memahami ya, belum tahu persis sejarah-sejarah atau seni-seni yang ada di Jemaras Kidul sendiri. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan berkolaborasi, dengan intens terus melalui mencari informasi dan kedekatan dengan budaya yang ada di Jemaras Kidul maupun seniman, baik budayawan maupun sejarawan yang ada di Jemaras Kidul, kita mencari tahu. Nah, di situ keunikan-keunikan itu sendiri muncul karena khususnya di Jemaras Kidul sendiri kita tidak berpatokan di kitab atau buku yang ada di Jemaras Kidul. Karena sampai saat ini pun Jemaras Kidul belum ditemukan kitab maupun buku yang memberikan atau mendasari cerita-cerita atau sejarah-sejarah yang ada di Jemaras Kidul. Maka dari itu uniknya otomatis kita mencari taunya itu dari Napaktilas. Ya. Peninggalan-peninggalan yang ada di Jemaras Kidul itu apa saja. Setelah itu ditemukan, kita mencari tahu
mencari informasi baik dari pemerintahan desa itu sendiri dan masyarakat maupun budayawan yang ada di sini, seniman yang ada di sini, itu mencari tahu tragedi atau sejarah apa yang pernah ada di Jemaras Kidul. Nah, tutur pitutur atau tutur tinular dari para budayawan itu sendiri menjadikan keunikan buat kami, sehingga kami bisa memberikan stimulan, ya kan? Dalam artian bahwa di Jemaras Kidul ini melekat dengan yang namanya wisata religinya. Salah satunya di sini ternyata ada makom Nyi Gede Jemaras, yang mana Nyi Gede Jemaras ini salah satu putri dari Mbah Kuwu Cirebon, ya kan? Nah, disitulah keunikan kami bisa memberikan, dalam artian bisa membedah wisata-wisata yang ada di sini, sejarah yang ada di sini, dengan salah satunya itu tadi. Karena tidak adanya kitab yang kita temukan, akhirnya kita harus mencari yang namanya situs-situs yang ada di sini. Contoh, kalau tidak ada peninggalan, otomatis kita cari pernah kejadian apa. Ternyata di sini banyak peninggalan yang bisa menceritakan bagaimana ceritanya yang namanya Jemaras Kidul ini sendiri. Itu suatu keunikan buat kami, sehingga kami bisa menceritakan, bisa menjabarkan pada teman-teman yang lainnya bahwa memang khususnya di Jemaras Kidul sini banyak, ya kan, banyak yang harus kita gali tentang sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Cirebon. Dan itu banyak ya Mas ya? Banyak pastinya. Nah, selama ini pengalaman Mas Agus menelusuri situs-situs tersebut, ada kendala nggak sih? Kendalanya apa gitu maksudnya? Ya, kendalanya banyak juga. Salah satunya memang itu tadi, tutur pitutur itu kan nggak satu orang, ya kan? Ada beberapa pihak yang harus kita tanyakan, kita harus cari tahu dari para sepuh maupun para budayawan maupun seniman di sini yang mengetahui, ya kan, yang mengetahui cerita dari sejarah situs itu sendiri. Memang ada perbedaan-perbedaan, pastinya itu ada perbedaan, karena tadi yang namanya pitutur itu tidak mesti sama. Di saat dituturkannya mungkin tahun demikian, begitu di ininya mungkin beda lagi. Pengembangan dan penambahan kata-kata itu pasti ada. Nah, di situ kesulitan kami, mana yang pastinya itu yang belum kita pastikan. Makanya di sini hanya kita bukan memastikan, bukan memintarkan atau membedah yang sebenarnya, tetapi di sini kita ambil dari beberapa yang memberikan narasumber atau informasi dengan dipastikan dengan apa yang dilihat dari artefak-artefak yang ada. Nah, di sini juga kita tidak bisa memastikan apakah benar bahwa situs-situs ini betul adanya di tahun sekian, tapi kita bisa memastikan itu salah satunya dari para budayawan yang ada dan dari artefak-artefak yang ada. Itu yang bisa kami simpulkan, walaupun tidak bisa memastikan apakah itu benar-benar di abad sekian, abad 17, 18 atau 19. Yang jelas kita hanya secara lokal, belum secara alat di sini. Okay. Karena mungkin yang bisa memastikan bahwa yang namanya situs itu berdirinya di abad sekian itu dari alat, dari peninggalan-peninggalan yang ada. Nah, itu belum pada tahap uji coba ya. Belum pada tahap ini usianya berapa dan lain sebagainya, belum ke itu ya. Belum ke sana. Okay. Nah, selain tadi kendala-kendala manusia ya, karena kan terkait dengan story atau cerita ya rakyat yang mungkin satu versi ini ceritanya, satu versi ini. Nah, itu kan ada relatif dengan si peninggalan ya. Betul. Peninggalan atau artefak di tempat tersebut. Nah, itu kan isunya pasti adalah bagaimana menguji masa atau waktu ya atau usia dari benda tersebut kan. Nah, itu kendala juga kan. Nah, selama ini hal yang mungkin menjadi membantu ya dari penelusuran atau penelitikan yang dilakukan oleh tim Les Bumi itu apa sih? Ya, kita menyatukan yang namanya visi di situ. Visi ini intinya kami di sini gimana caranya menyatukan visi, misinya yang sama,
tujuannya tidak kurang lebih untuk melestarikan, ya kan? Karena kita pun harus memberikan informasi atau memberikan pandangan pada generasi-generasi yang sebelumnya, di saat generasi yang sekarang memang hanya mengetahuinya hanya sebatas perayaan saja, tetapi esensi dari budaya itu sendiri mungkin mereka belum paham. Esensi dari sejarah awal itu seperti apa, bisanya ada ngunjung buyut, bisanya ada ini, itu kurang paham. Nah, disinilah Lembaga Les Bumi menjalankan yang namanya untuk menyatukan tadi, memberikan pandangan pada masyarakat yang ada di Jemberas Kidul, khususnya yang lahirnya di tahun 2000-an, itu yang tidak mengenal yang namanya budaya, sejarah yang sejatinya sejarahnya seperti apa. Nah, kalau bukan kita yang mencari, kalau bukan kita yang membegali esensi dari situs ini, maka nantinya para penerus kita hanya taunya hanya pesta rakyat saja, tetapi tidak tahu dari esensi dari pesta rakyat itu sendiri. Nah, di sini tujuan dari Les Bumi sendiri hanya menjembatani di situ, baik itu di pemerintahan, baik itu di masyarakat, baik itu para pelaku seniman, budayawan, dan sejarawan yang ada di Jemberas Kidul. Intinya mereka juga harus memberikan gimana caranya pandangan, wawasan maupun informasi terkait dengan situs-situs yang ada atau sejarah-sejarah yang ada di Jemberas Kidul ini sendiri. Oke, closing statement nih dari Mas Agus untuk teman-teman sahabat Napaktilas terkait dengan situs dan budaya yang ada di Nusantara ini, Mas. Ya. Jangan tinggalkan yang namanya sejarah. Jangan lupakan sejarah, karena kita lahir dari sejarah. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat atau warga atau generasi muda yang sekarang, mencarilah informasi tentang sejarah itu sendiri, karena sejatinya sejarah adalah sejatinya kita. Oke, keren sekali teman-teman. Terima kasih Mas Agus. Sama-sama. Terima kasih atas supportnya selama Napaktilas menelusuri jejak situs yang ada di Desa Jemberas Kidul. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Mas Agus sama teman-teman di Jemberas Kidul bisa memberikan informasi tentang sejarah atau cerita situs yang berada di Jemberas Kidul ini. Oke, kita akan eksplor situs-situs dan budaya tradisi di tempat yang lainnya. Terima kasih teman-teman sahabat Napaktilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.